Oke, halo semuanya. Pernah denger nggak sih sekarang tuh katanya coding jadi gampang banget gara-gara ada AI? Nah, hari ini kita bakal bongkar ilusi itu. Karena, apa sih artinya gampang buat proses belajar yang beneran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nih, kalimat ini, ngoding itu gampang sekarang, tinggal tanya AI. Sering banget kan denger yang kayak gini. Di medsos, di tongkrongan, di mana-mana. Ini tuh kayak jadi semacam mindsetnya orang-orang yang baru mau mulai ngoding sekarang. Dan jujur aja, mindset inilah yang mau kita tantang. Nah, gara-gara mindset tadi, muncullah fenomena yang namanya si pemula yang super pede. Tahu kan? Mungkin anak kuliahan baru atau staf junior di kantor, mereka mikir, gampang ada AI ini. Seolah-olah bisa skip bagian susahnya belajar. Mereka ngerasa udah kayak jagoan, padahal ya cuma megang tools baru yang canggih aja. Oke, kita masuk ke intinya sekarang. Asumsi tadi itu perlu kita lurusin. Soalnya ada bedanya beda banget antara ngelihat AI sebagai katakanlah asisten pribadi sama ngelihat AI sebagai pengganti otak kita. Tapi tahu nggak, ada satu hal krusial yang sering banget kelewat. Kepercayaan kalau AI itu jalan pintas, itu tuh sebenarnya lahir dari salah paham yang mendasar banget. Salah paham tentang apa itu coding. Jadi gini, biar jelas ya, posisi AI itu sebenarnya cuma sebagai alat. Bayangin deh, kayak kalkulator canggih buat ahli matematika. Kalkulatornya bisa ngitung cepet, bener. Tapi apa dia ngerti konsep matematikanya? Enggak kan? Yang ngerti ya tetap si ahli matematikanya. Nah, AI juga gitu. Dia bisa memperkuat kemampuan kita, tapi nggak akan pernah bisa gantiin logika dan pemahaman kita sendiri. Lihat deh perbandingan ini penting banget. Di satu sisi, AI itu bisa jadi kayak pongkat penyangga. Dia nutupin kelemahan logika kita. Bikin kita ngerasa bisa, padahal aslinya yang ngerti-ngerti amat. Ini bahaya, karena bikin kita jadi ketergantungan. Nah, di sisi lain, AI bisa jadi penguat atau amplifier. Dia bikin kerjaan jadi super cepat, melipat gandakan kemampuan kita. Tapi, ini cuma berlaku buat orang yang dasarnya udah kuat. Jadi, make AI sebagai tongkat penyangga, wah itu kesalahan fatal buat yang mau belajar. Karena gini deh, pas kita ketemu masalah beneran di lapangan, di dunia nyata, AI nggak bakal bisa nyelamatin kita terus-terusan. Yang diuji itu bukan seberapa canggih tools kita, tapi seberapa tajam cara kita berpikir. Nah ini nyambung banget ke bahasan kita selanjutnya. Sekarang kita geser fokusnya ya. Dari ngomongin coding itu bukan apa, yang ternyata bukan cuma soal pakai tools, ke coding itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau bukan sekedar copy paste dari AI, terus coding yang beneran itu kayak gimana? Nah ini pertanyaan penting banget yang harus kita jawab sejujur-jujurnya kalau emang mau jadi jago. Jawabannya tuh sebenarnya simple tapi dalam banget. Coding itu bukan cuma soal bikin programnya jalan, titik. Bukan itu. Tapi ini soal sebuah cara berpikir yang spesifik. Nulis kodenya sendiri tuh urusan belakangan. Yang paling penting itu proses mikir di baliknya. Ada 3 skill inti nih yang jadi esensi dari coding. Pertama, mecahin masalah yang rumit jadi kecil-kecil. Bayangin mau bikin aplikasi gede, kan nggak mungkin langsung jadi. Ya harus dipecah dulu, bikin fitur loginnya, terus fitur profilnya, satu-satu. Kedua, ngerti alur logika. Ini tuh kayak ngikutin resep masakan deh. Tiap langkah harus bener dan urut, biar kuenya jadi, nggak bantet. Dan yang ketiga, ini yang paling juara. Gigih pas lagi stuck dan nggak ada yang masuk akal. Momen dimana kita melototin layar berjam-jam cuma buat nyari satu titik koma yang salah. Nah, disitulah otot mental kita dilatih. Dan catat ya, ini poin pentingnya. 3 skill tadi, mecahin masalah, logika, dan kegigihan, itu yang sama sekali nggak bisa digantiin sama AI. Ini murni skill manusia yang bikin seseorang jadi ahli beneran. Oke, sekarang kita ngomongin prosesnya. Proses yang sebenarnya. Jujur aja, prosesnya tuh nggak keren-keren amat. Tapi ini wajib dilewatin. Dan ini jauh lebih dari sekedar copy-paste. Siapapun yang beneran belajar ngoding pasti pernah ngerasain ini. Duduk berjam-jam, mandangin pesan error yang itu-itu lagi, coba lagi, gagal lagi, tapi tetap aja maju terus. Nah, ini dia gambaran nyatanya, perjuangan dan ketekunan yang dibutuhin. Ya, inilah prosesnya. Ini tuh kayak ngerawat tanaman, butuh sabar. Bukan kayak nyalain lampu saklar. Nggak ada yang instan. Belajar beneran itu ya emang lambat. Kadang bikin frustrasi dan kebalikannya banget dari solusi instan tinggal copy paste. Jalan buat jadi jago itu nggak pernah lurus. Nggak ada. Lihat aja, prosesnya itu muter-muter. Coba, gagal, coba lagi. Tapi kali ini dengan pelajaran baru. Terus maju. Gagal itu bukan berarti tamat.
Justru itu bagian paling penting dari belajarnya. Jadi, kalau ada yang merasa, wah gue udah jago nih, cuma karena bisa pakai AI atau bikin program simple, coba bayangin gunung es deh. Kemampuan itu mungkin baru pucuknya aja yang kelihatan di atas air, bagian terbesarnya, pemahaman yang dalam banget, itu masih di bawah sana, nggak kelihatan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih. Apa sih yang harus kita lakuin biar benar-benar bisa berkembang di bidang ini? Ada beberapa tips praktis. Kalau emang serius mau jadi lebih baik, ada 3 langkah yang jelas banget. Pertama, turunin dulu egonya. Akui kalau kita nggak tahu segalanya. Kedua, terima kenyataan kalau masih banyak banget yang belum kita ngerti. Dan ketiga, yang paling penting, balik lagi belajar dari nol, dari dasar-dasarnya. Karena gini, ada sebuah kebenaran yang perlu kita ingat. Di dunia ini, orang yang beneran hebat itu bukanlah mereka yang kelihatan pintar paling cepat, tapi mereka adalah orang-orang yang tahan banting, yang tetap belajar meskipun semuanya lagi susah-susahnya. Keahlian sejati itu lahirnya dari situ, dari kegigihan nerobos kesulitan. Mirip kayak tanaman yang bisa tumbuh nembus beton. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungin. Yang hebat itu bukan yang kelihatan pintar secara instan, tapi yang kuat bertahan dalam proses belajar. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi yang mana? Makasih banyak udah dengerin.